Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, saya Naziha, berasal dari SDN 7 Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat. Kali ini saya akan menuturkan sebuah cerita yang berjudul Legenda Bukit Pangeran, yang dituliskan oleh Marta Christina dan diterbitkan dari Dinas Perpustakaan dan Karsipan Kota Singkawang. Alkisah, pada zaman dahulu, tepatnya di kaki bukit nan indah, hiduplah seorang nenek bernama Nenek Amira beserta ketiga cucunya. Yang tertua bernama Abitama, yang tengah bernama Bunaran, dan yang bungsu bernama Kalingga. Mereka hidup dengan bahagia bersama sang nenek tentunya, karena ayah dan ibu mereka telah tiada. Waktu terus berlalu. Ketiga cucu Nenek Amira telah beranjak usianya. Namun, kini mereka harus merasa kehilangan lagi. Karena nenek yang mereka cintai dipanggil Yang Maha Kuasa. Malam itu, si bungsu tak bisa tertidur. Ia selalu saja mencari keberadaan orang tuanya. Kak Abitama yang melihat memberi penjelasan bahwa orang tua mereka sedang pergi jauh dan suatu hari nanti akan membawakan mereka makanan yang enak dan banyak tentunya. Si bungsu pun tertidur pulas. Nah, teman-teman, Kak Abitama beranjak keluar rumah menuju ke bukit yang tidak berada jauh dari rumah mereka. Ayah, ibu, mengapa begitu cepat engkau tinggalkan kami? Tiba-tiba seberkas cahaya menyinari bukit. Rupanya yang menyinari bukit merupakan bayangan orang tua mereka. Keesokan harinya, Abitama menceritakan apa yang dialaminya kepada adik-adiknya. Mereka sangat tidak sabar karena ingin menjumpai ayah dan ibu. Malam pun tiba. Abitama dan adik-adiknya berjalan beriringan menuju ke bukit yang tidak berada jauh dari rumah mereka. Lalu Kalingga pun bersenandung. Ya Allah, ya Rabbi, kami rindu ayah ibu. Ya Allah, ya Rabbi, pertemukan kami. Tiba-tiba seberkas cahaya menyinari bukit. Lalu muncullah bayangan orang tua mereka. Apakah itu ayah dan ibu?
ayah ibu, Kalinga rindu. Mereka pun berkumpul di suatu tempat untuk saling mencurahkan kasih sayang dan rasa rindu kepada ayah dan ibu. Seiring berjalannya waktu, fajar mulai hadir. Bayangan orang tua mereka memudar dan menghilang. Namun, ada yang aneh. Di saku mereka terdapat biji-bijian yang untuk ditanam. Kak Abitama pun menanam biji-bijian tersebut. Selang beberapa waktu, hasil kebun mereka melimpah. Teman-teman, sementara itu di kerajaan, anak sematawayangnya raja jatuh sakit. Sudah banyak tabib yang mengobati, tetapi tak ada satupun yang membawa hasil. Lalu raja pun membuat sayembara. Pengumuman. Barang siapa yang bisa menyembuhkan putra raja akan mendapatkan hadiah yang luar biasa. Warga sekitar pun mengikuti sayembara, tetapi tak ada satupun yang membawa hasil. Malam itu, Abitama bermimpi. Ia didatangi oleh orang tuanya. Menurut mimpi Abitama, ia bisa mengobati pangeran. Lalu berangkatlah Abitama dan adik-adiknya ke kerajaan. Setelah 3 hari 3 malam, sampailah Abitama dan adik-adiknya di kerajaan. Ampun, Raja. Hamba Abitama ingin mencoba mengobati pangeran. Apakah kau yakin bisa menyembuhkan putraku? Baiklah, ku beri kau 1 kali kesempatan. Tanpa berlama-lama, pengawal mengantarkan Abitama dan adik-adiknya ke kamar pangeran. Abitama mencampurkan biji-bijian yang untuk diminumkan kepada pangeran. Wahai penguasa langit dan bumi, sembuhkanlah pangeran. Sembuh, 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 sembuh. Mulanya tidak terjadi apa-apa. Tak lama kemudian, pangeran mulai membuka matanya. Setelah dirawat beberapa waktu, pangeran sembuh dan sehat seperti sedia kala. Raja pun mengangkat 3 beradik itu menjadi anak angkat raja. Setelah tinggal beberapa waktu di kerajaan, Abitama mohon izin untuk pulang ke kampung halamannya guna merawat kebunnya dan melanjutkan pesan dari orang tuanya. Karena Abitama sudah berhasil mengobati pangeran, maka bukit tempat ia tinggali disebut Bukit Pangeran. Dari cerita yang saya sampaikan, ada pesan moralnya loh. Kita harus mendengarkan pesan dari orang tua, baik hati, dan tidak lupa untuk berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Jika ingin makan serikaya, jangan makan di depan pintu. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum